Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Santoso, guru kelas 6 di UPTD Satuan Pendidikan SDN Sembusari 01, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Darjat kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Jember. Saat ini saya akan melaksanakan peer teaching yang merupakan salah satu serangkaian kegiatan PPG Darjat yang sedang saya tempuh dengan mengambil tema kelas 6 semester 2 tema 9 subtema 1 pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah saat ini saya membuka dan menutup peer teaching hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya bersemangat. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semuanya dan kita dapat bersemangat sampai akhir pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang memimpin berdoa, saya silakan Ketua Kelas Mas Hayan. Ya Pak Guru. Teman-teman, Mbak duduk, siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Hayan. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Edi ingin melihat murid Pak Edi hari ini apakah sudah hadir semuanya. Untuk hari ini, Pak Edi lihat murid kelas 6 sudah masuk semuanya. Jadi Pak Edi tidak perlu menyebutkan satu persatu. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya siapkan videonya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, hanya milikmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, kita sudah bernyanyi bersama dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme kita. Selanjutnya, sekarang Pak Edi ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat ke langit? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Benda apa saja yang pernah kalian lihat? Ada awan, Awan.
bulan, bulan, matahari, langit, matahari. Terus apa lagi? Bintang. Ya, sudah. Berarti kalian sudah pernah mengamati langit baik siang hari maupun malam hari. Kita sebentar lagi akan belajar tentang tata surya. Kenapa kita belajar tata surya? Karena dengan belajar tata surya berguna buat kita untuk ramalan cuaca, berguna untuk musim dan lain sebagainya. Pak Edi akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya yaitu yang pertama, dengan membaca teks diharapkan kalian mampu menganalisis informasi yang terdapat pada teks fiksi. Dengan membaca teks diharapkan kalian mampu menelaah informasi yang terdapat pada teks fiksi. Dengan membaca teks, kalian diharapkan mampu merangkai teks fiksi. Selanjutnya, dengan mengamati aplikasi pembelajaran, diharapkan kalian mampu memerinci nama dan urutan planet pada sistem tata surya. Selanjutnya, dengan mengamati aplikasi pembelajaran, diharapkan kalian mampu membagi planet berdasarkan posisi dan karakteristiknya. Dan yang terakhir, dengan belajar kelompok, diharapkan kalian mampu membuat teks fiksi disertai dengan gambar. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi ini. Coba kalian perhatikan gambar pada layar. Gambar apakah yang ada di situ? langit, Pak. Gambar langit. Ya, apa perbedaan langit sebelah kiri dan langit yang sebelah kanan? yang satu gelap, Yang satu gelap, yang satu terang dan warnanya indah. Kenapa yang sebelah kiri kok gelap? malam hari, Karena malam hari. Sebelah kanan? siang hari, Karena siang hari. Pintar. siang hari, Kita lihat pada gambar, adakah benda langit di situ? ada Pak, Apa saja? bintang, Bintang. Terus apa lagi? bulan, Bulan. Ada matahari. Ya. Untuk mengenal lebih lanjut tentang benda langit, mari kita lihat aplikasi pembelajaran yang Pak Edi sampaikan ini. Pak Edi tampilkan. Tampilan berikut ini adalah tampilan sistem tata surya dan planet. Kliklah masing-masing planet untuk mengetahui informasinya. Coba perhatikan tampilan pada layar. Di sini terdapat sistem tata surya. Mari kita pelajari atau kita mengenal lebih jauh tentang benda-benda langit yang ada pada sistem tata surya. Bagian tengah itu gambar apa ya? Matahari, Pak. Matahari. Setelah matahari apa itu yang paling dekat? Ada yang tahu? Yang di dekatnya matahari? Merkurius. Merkurius. Kita coba cek, betulkah jawaban kalian? Kita lihat yang paling tengah. Ya betul, ternyata yang tengah adalah matahari. Yang kedua, Merkurius. Merkurius bergerak mengelilingi matahari lebih cepat dibandingkan planet-planet yang lain. Kenapa? Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Kenapa Merkurius bergerak lebih cepat mengitari matahari? Karena jaraknya lebih Iya, karena jaraknya lebih dekat. Setelah Merkurius, benda langit selanjutnya apa? Ada yang tahu? Venus Pak, Kita lihat, betulkah ini Venus? Ya, betul, Venus. Setelah Venus, benda langit selanjutnya apa? bumi, Bumi. bumi tadi, Apakah kalian sudah mengenal bumi? sudah, Pak. kita tempat tinggal, Nah, bumi adalah tempat di mana kita tinggal. Bumi bergerak mengitari matahari dalam waktu 365 hari, 6 jam, 9 menit, dan 10 detik. Dan menempuh jarak sejauh 958 juta kilometer. Selanjutnya, setelah bumi,
Ada yang tahu? Langsung kita cek Jupiter. Setelah kita lihat, Jupiter adalah planet yang paling besar di tata surya. Betul apa salah? Setelah bumi adalah Jupiter. Salah, Pak. Yang betul apa? Mas. Mars. Setelah bumi adalah Mars. Setelah Mars, Jupiter. Setelah Jupiter, apa yang mempunyai cincin? Ada yang tahu? Belum. Kita lihat. Saturnus. Setelah Saturnus, warna biru, Uranus. Setelah Uranus, yang terakhir? Larinya cepat. Tidak bisa dipencet. Neptunus. Dan yang paling kecil adalah Pluto. Sedangkan dalam pembelajaran kita di buku paket, kita hanya mempelajari 8 planet utama. Pluto tidak termasuk planet utama. Sering disebut sebagai planet kerdil. Coba sekarang kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Tidak usah dengan kelompok, cukup dengan teman satu bangku. Yang pertama, buatlah 3 pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh teman yang lain. Kayak diberi waktu 5 menit. Sudah? Coba, siapa yang mau menyampaikan pertanyaannya? Saya Pak. Mas Hari, coba Mas Hari. Ya. Pertanyaan pertama. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Apakah nama planet yang paling dekat dengan matahari? Ya. Yang kedua, apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Yang paling jauh. Yang lainnya mungkin mau bertanya, mau buat pertanyaan. Coba Mbak Ayu, ayo coba Mbak Ayu. Mungkin Mbak mau buat pertanyaan. Belum? Coba Mbak Devia, mungkin mau bertanya. Membuat pertanyaan untuk temannya. Ada planet yang paling jauh dari matahari. Sudah dari Mas Hari tadi. Ada pertanyaan yang lain? Saya sudah buat pertanyaan, Pak. Apa pertanyaannya? Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Apakah nama planet yang mempunyai ukuran paling kecil? Sudah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak diberi waktu 5 menit lagi. Silakan. Sudah? Sudah, Pak. Siapa yang mau menjawab pertama? Apakah nama planet yang paling dekat dengan matahari? Saya, Pak. Ya, Pak. Fitri. Ya, Pak. Nama planet yang paling dekat dengan matahari itu Merkurius, Pak. Merkurius. Jawaban dari Mbak Fitri adalah Merkurius. Bagaimana yang lainnya? Sudah betulkah jawabannya? Betul. Betul, pinter Mbak Fitri. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Apakah nama planet yang terjauh dari matahari? Saya, Pak. Saya, Pak. Coba Mas Edi. Silakan Mas Edi. Ya, Neptunus, Pak. Oh, Neptunus. Neptunus. Betul apa salah yang lainnya? Betul. Betul. Pinter-pinter murid Pak Edi. Untuk pertanyaan ketiga, apakah nama planet yang ukurannya paling kecil di sistem tata surya kita? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Andri. Merkurius, Pak. Merkurius. Bagaimana Mas Hari? Jawabannya dari Mbak Andri? Betul apa salah? Betul, Pak. Betul. Berarti Betul. murid Pak Edi sudah pintar-pintar semuanya. Selanjutnya untuk lebih dalam mempelajari tentang sistem tata surya, kita perhatikan layar berikut ini.
kita melangkah lebih jauh, tahukah kalian apa alam semesta itu? Alam semesta atau bisa juga kalian sebut sebagai kosmos adalah segala sesuatu yang ada, dari manusia, hewan, tumbuhan, bumi itu sendiri, bahkan hingga seluruh tata surya dan benda-benda langit yang terbentang miliaran kilometer jauhnya juga merupakan bagian dari alam semesta. Begitu luasnya, hingga belum ada yang dapat memastikan di mana alam semesta ini akan berakhir. Tertarik untuk mempelajarinya? Nah, sebagai permulaan, ada baiknya bagi kalian untuk mengenal sedikit bagian dari alam semesta yang paling dekat dengan kita, yakni tata surya, tempat di mana rumah kita, bumi pertiwi berada. Selamat belajar. Selamat datang di Tata Surya. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu Tata Surya? Tata Surya adalah semua yang berada di bawah pengaruh matahari. Jadi matahari menjadi pusatnya. Kita saat ini akan mempelajari lebih jauh tentang Tata Surya. Di sini dimulai dari yang paling kiri adalah matahari. Selanjutnya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, setelah Mars ada planet kecil yang namanya Ceres. Selanjutnya ini adalah sabuk asteroid. Selanjutnya adalah planet Jupiter, planet terbesar. Setelah Jupiter, yaitu planet yang ada sabuknya, yaitu planet Saturnus. Setelah Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setelah Neptunus, masih ada planet kerdil, yaitu yang paling akhir adalah Eris, dan sebelum Eris ada planet Pluto. Saya mau aja, Pak. Saya mau aja, boleh, Pak. Boleh. Silakan jika ingin bertanya atau ingin tahu lebih lanjut tentang planet yang ada di sini. Pak, apa bisa kita tinggal di planet yang lain selain planet bumi, Pak? Dari hasil pengamatan para ilmuwan, para ahli, kita hanya bisa tinggal di bumi. Karena di bumi itu atmosfernya tidak beracun dan aman untuk kehidupan. Bumi, Iya, Pak. ya Pak dibacakan untuk bumi. Bumi adalah rumah kita, merupakan planet ketiga terdekat dari matahari dan merupakan yang terbesar kelima dari tata surya. Hingga saat ini, hanya di planet inilah kita ketahui memiliki kehidupan. Jarak dari matahari, revolusi, rotasi, diameter, dan massa bumi. Adakah yang ingin diketahui yang lainnya? Ini adalah nama-nama urutan dari planet yang ada di sistem tata surya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Ceres. Sekarang tidak disebut planet karena disebut planet kecil. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ini juga planet kecil, Pluto, dan Eris. Planet yang di sekitar bumi atau sebelum sabuk asteroid itu disebut sebagai planet dalam. Sebelum sabuk asteroid ini disebut sebagai planet dalam, dan setelah
asteroid yang ini disebut sebagai planet luar. Sudah, mungkin ada pertanyaan lain untuk sistem tata surya ini? Kalau tidak ada, Pak Edi lanjutkan. Kita keluar dulu. Selanjutnya, kalian perhatikan LKPD yang telah Pak Edi bagikan kemarin. Setelah mempelajari planet yang ada pada sistem tata surya, coba kalian urutkan nama planet dari yang terdekat dengan matahari hingga yang terjauh. Setelah itu, kalian diharapkan memerinci urutan planet pada sistem tata surya. Coba kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan urutan dan karakteristik planet-planet tersebut. Itu ada pada LKPD halaman, kita masuk ke LKPD dulu. Jawablah pertanyaan berikut. Kalian lihat LKPD halaman 7. Kalian diskusikan dengan teman sebangku untuk menjawab pertanyaan pada LKPD halaman 7. Pak diberi waktu 5 menit. Sudah? Sudah selesai? Belum, Pak. Oh, belum. Lanjutkan. Bu Heri nurun, Pak. Oh, coba Mbak Heri berusaha jawab sendiri. Ya, Mas Edi? Pak. Saya sudah. Oh, sudah. Yang lainnya? Bagaimana? Sudah saya, Pak. Sudah. Sudah semua? Ya, Pak. Sudah. Ya, kalau sudah, mari kita bahas. Coba sekarang LKPD-nya ditukar dengan bangku yang lain. Ditukar. Ayo kita koreksi bersama. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pertanyaan pertama. Coba yang jawab kelompok dari Mbak Devia. Nomor 1. Hanya nomor 1. Nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari. Jawabannya apa ya? Merkurius, Pak. Jawaban dari Mbak Devia, Merkurius. Sekarang coba kelompoknya Mbak Tesri. Pertanyaan kedua, dijawab. Kedua, jawabannya apakah nama planet terletak paling jauh dari matahari? Neptunus, Pak. Neptunus. Jawaban dari kelompoknya Mbak Tesri, Neptunus. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, yang jawab dari kelompoknya Mas Edi. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Merkurius, Pak. Merkurius. Sudah. Selanjutnya nomor 4. Kelompoknya Mbak Heri yang jawab. Nomor 4 ya, Pak. Nomor 4, ya. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? Jupiter, Pak. Jawabannya Jupiter dari Mbak Heri. Selanjutnya untuk nomor 5 yang jawab adalah Mbak Afin. Ya, Pak. Ya, nomor 5 kelompoknya Mbak Afin. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Apa ya, Pak? Saya belum jawab, Pak. Ada yang tahu? Ayo Saya, bantuin Pak. teman-teman. Ya, coba Mbak Fitri. Itu, Pak. Merkurius. Oh, jawabannya Nama Merkurius. Coba soalnya dibaca dulu. Mbak Fitri, soalnya dibaca dulu. Saya baca soalnya, Pak. Mas Edi, ayo Mas Edi. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Kalau menurut saya Merkurius, Pak. Jawaban dari karena Merkurius paling dekat dengan matahari. Begitu, Pak. karena paling dekat dengan Dekat dengan matahari. Nomor 6, coba yang jawab Mbak Ayu. Ayo coba Mbak Ayu. Coba dibaca. Tadi Jen
belakang. Oh, Mbak Ayu izin ke belakang. Coba Mbak Fitri. Ayo coba Mbak Fitri. Nomor 6. Jawabnya Neptunus, Pak. Neptunus. Karena letak Neptunus paling jauh dari matahari, sehingga jarak yang ditempuh untuk 1 kali mengelilingi matahari sangat lama. Matahari. Sudah, itu jawaban dari teman kalian. Sekarang kita coba bahas apakah jawaban dari teman kalian ini sudah betul semuanya. Yang pertama, apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Tadi Merkurius dari Mbak Devia sudah betul. Selanjutnya nomor 2, apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Jawabannya Neptunus dari Mbak Tasri. Betul apa salah? Betul. Nomor 3, apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Jawaban dari Mas Edi adalah Merkurius. Betul apa salah? Betul. Nomor 4, apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya adalah Jupiter? Jawabannya Mbak Heri. Betul. Pinter-pinter semua murid Pak Edi ini. Yang nomor 5, apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Mengapa? Jawaban dari Mas Edi adalah Merkurius. Alasannya karena paling dekat dengan matahari. Dengan paling dekat, ya pasti lintasannya semakin pendek. Betul jawabannya dari Mas Edi. Nomor 6, apakah nama planet yang memiliki atau mengalami revolusi paling lama? Mengapa? Jawaban dari Mbak Fitri adalah Neptunus. Karena letak Neptunus paling jauh dari matahari. Betul juga jawabannya Mbak Fitri. Sekarang Pak Edi mau bertanya. Tadi sempat Pak Edi tanyakan, apakah kalian sudah tahu apa belum? Coba Pak Edi tanya. Tadi, revolusi. Ada yang tahu apakah itu revolusi? Perputaran pada porosnya, Pak. Berputaran pada porosnya. Yang lainnya sudah betul apa masih kurang tepat? Pada porosnya itu rotasi. Nah, yang berputar pada porosnya adalah rotasi. Kalau revolusi? Berputar mengelilingi matahari. Berputar mengelilingi matahari. Pintar-pintar Maripati. Sudah tahu tentang sistem tata surya. Setelah mengerjakan LKPD tadi dan kita bahas, sekarang ditulis betul salahnya nanti yang menilai Pak Edi. Selanjutnya untuk sebelum memasuki pembelajaran selanjutnya, mari kita melakukan sesuatu yang sedikit menggembirakan. Coba perhatikan. Semuanya dimohon berdiri. Kita akan bernyanyi sedikit. Sudah ya? Ayo kita bernyanyi Kalau Kau Suka Hati. Sudah siap? Ayo, relax dulu, biar sehat. Biar tidak lemes, kita coba nyanyi Kalau Kau Suka Hati bersama-sama. 3, 2, 1. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, tepuk paha. Kalau kau suka hati, tepuk paha. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk paha. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, tepuk semuanya. Kalau kau suka hati, tepuk semuanya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk semuanya. Sudah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Semoga bersemangat.
Alhamdulillah bersemangat lagi semuanya. Selanjutnya kita akan kembali pada pembelajaran. Setelah mempelajari sistem tata surya, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu ayo membaca. Bacalah sebuah karangan fiksi berikut ini dengan seksama. Bagaimana tulisannya? Jelas? Saya mau membaca, Pak. Mbak Ayu membaca untuk paragraf yang pertama. Silakan. Barisan yang menyenangkan oleh Amanda Naila. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, mengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu, Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain padahal jarak mereka sangat dekat. Terima kasih, Pak. Sudah, selanjutnya. Terima kasih Mbak Ayu. Selanjutnya untuk paragraf yang kedua, yang baca Mas Hayan. Coba Mas Hayan. Paragraf yang kedua. Iya, sebentar gantian. Anak-anak, pintar-pintar. Saya belum Ayah Tiara tersenyum. Hah? Kedua sama drama. Ayo Mas Hayan, lanjut. Saya Paragraf ketiga, Pak. Iya, kalau ngomong-ngomongan biar langsung konsentrasi lagi. Ayo Mas Hayan coba. Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadari. Mas Hayan. Ayo, yang atas belum Mas Hayan, tidak konsentrasi ini. Ayo tanpa Tiara sadari. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musala mendapatinya sedang melamun. Perlahan, ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah, kok melamun?" Sudah, selanjutnya yang baca paragraf selanjutnya yaitu Mbak Afin. Coba Mbak Afin. Ayo. Saya ya, Pak. Ya. Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. Oh ayah, ujarnya sambil ketawa. Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya? Planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain. Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus. Sudah, Pak. Sudah, selanjutnya coba Mbak Devia. Oke, Pak. Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Selanjutnya Mbak Herlina. Yang Ya, atas Pak. Tiara yang sedari tadi. Halo, Pak. Ya, Tiara ayah itu ya? Tiara yang sedari tadi. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah kejadian Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. Ya, juga selanjutnya Mas Edi. Tiara, ayah, kita makan-makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar. Ibu sudah disiapkan. Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Nah, selanjutnya coba Saya, Pak. Ayah, Ya Pak ya, Ya, saya Pak. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. sudah. Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan pada setelah membaca teks, kita akan coba kalian lihat LKPD kedua. Sudah saya lihat, Pak. Sudah? Ya, Pak. Nah, pada LKPD kedua, di situ yang pertama, setelah membaca teks fiksi, kalian diharapkan melengkapi diagram berikut. Yang pertama tentang sifat dari tokoh utama. Yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh tokoh utama. Yang ketiga, pendapatmu tentang tokoh utama. Dan yang terakhir ini, gambar. Disuruh gambar tokoh utama. Karena di sini adalah tema dari diagram ini adalah tokoh utama. Coba Pak Edi beri waktu 5 menit.
Oh, sudah selesai. Alhamdulillah. Yang pertama, sifat dari tokoh utama yang menjawab. Silakan Mbak Andri. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu bersyukur. Iya, betul jawabannya Mbak Andri. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan oleh tokoh utama apa saja? Monggo, Mas Edi. Tindakan yang dilakukan memikirkan bagaimana bumi dan planet tidak saling bertabrakan, Pak. Oh ya, betul jawabannya dari Mas Edi. Selanjutnya, pendapatmu tentang tokoh utama. Siapa yang menjawab? Saya, Pak. Oh, Mbak Fitri. Monggo Mbak Fitri. Ya, Tiara selalu bersyukur atas kebesaran Tuhan dan rasa ingin tahunya sangat tinggi terhadap apa yang tidak diketahuinya, Pak. Oh ya, sudah. Selanjutnya di sini ada soal-soal yang rencananya akan kita kerjakan pada hari ini juga. Tapi karena memang waktunya istirahat sudah mendekat, kita tunda dulu mengerjakan ini. Kalian kerjakan atau lanjutkan di rumah saja. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Pak. Oke, terima kasih. Setelah mempelajari materi dari awal sampai akhir, Pak Edi ingin bertanya, apakah kesimpulan dari kegiatan pada hari ini? Ada yang bisa? Yang pertama kita belajar tentang sistem tata surya, tentang urutan planet, terus apa lagi? Membandingkan planet, dan lain sebagainya. Setelah belajar tentang tata surya, kita belajar tentang isi dari cerita tentang tokoh yang ada dalam teks fiksi. Ya, pintar-pintar oleh Pak Edi. Selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu yang berjudul Gundul Gundul Pacul. 3, 2, 1. Gundul Gundul Pacul cul kempelengan, ginggi wakul kul kempelengan, wakul plimpang sekane dadi salata, wakul plimpang sekane dadi salata. Sudah, terima kasih. Setelah bernyanyi dan setelah belajar mulai tadi, Pak Edi bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar? Wah, menyenangkan, alhamdulillah. Kalian juga senang. Selanjutnya, untuk Pak Edi ingatkan, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Disiapkan bukunya, jadi besok jangan sampai tertinggal. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Tadi dipimpin oleh Mas Hayan, sekarang dipimpin oleh Mas Edi. Coba silakan. Ya, Pak. Mari teman-teman untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi kegiatan pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.